Sejak kecil saya tahu saya memiliki garis keturunan Jepang dari ayah. Yang saya tahu saat itu, kakek saya adalah bekas seorang tentara Jepang yang kemudian beralih profesi menjadi seorang fotografer dan memiliki studio foto di Bengkulu. Dari ibu saya tahu kalau ternyata kakek sudah meninggal sebelum ayah dan ibu saya menikah. Informasi lebih jauh tidak saya dapatkan karena ayah saya meninggal ketika saya baru berumur 9 tahun. Saya juga tidak mencari tahu lebih jauh, hingga suatu saat saya mendapati artikel bahwa setelah Perang Dunia Kedua, ada beberapa tentara Jepang yang memutuskan untuk menetap di Indonesia. Ini membuat saya menjadi tertarik untuk mencari tahu apakah kakek merupakan salah satu tentara Jepang yang kemudian berpindah ke warganegaraan yang saya temukan di artikel tersebut. Keingintahuan ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang membuat saya bangga dan ingin menceritakannya pada banyak orang. Bu, aku mau nanya soal kakek deh. Jadi kan ibu pas nikah kan nggak ketemu kakek. Nggak. Nah, bapak atau misalnya saudara-saudaranya bapak atau bahkan mungkin nenek ada cerita apa soal kakek, Bu? Ya dulu kakek itu pernah jadi tentara itu kan, jadi tentara Indonesia gitu, tentara Indonesia. Terus pas sudah merdeka kakek nggak balik ke sana karena kakek sudah menikah. Nah, Bu, waktu kakek udah stay di Indonesia, ketika memutuskan untuk nggak kembali ke Jepang, kakek jadi tentara di Indonesia. Habis itu, kakek... Do business. Oh. Makanya punya foto studio di rumah dan itu satu-satunya yang ada di Kepayang, amat terkenal waktu itu. Ya. Foto studio aja. Ya berarti juga ini kayak kontraktor gitu. Oh, sempat jadi kontraktor juga. Ya. Soalnya aku dengar dari bapak atau tante Wat yang bilang ya, kayak jalan-jalan gitu loh, yang kayak gitu. Ibu terus terang nggak tahu ya kalau foto studio, aku dengar persis karena dari bapak. Makanya anak-anaknya pada pinter fotografi, termasuk bapak. Iya. Nah, gitu. apa Bu? Bapak cerita apa soal kakek, Bu? Ya ibu yang tanya ya, bapak nggak pernah cerita karena bapakmu itu pendiam orangnya. Nah jadi ibu tanya, ayah kalau kakek itu tentara ya jadi sebetulnya bukan yang pure tentara ya, jadi bukan yang tentara yang ya kita tahu kayak Jepang waktu penjajahan itu. Jadi kakek itu yang aku tahu itu kena wamil. Jadi kakek itu sebetulnya ini kerja di foto di Jepangnya sana. Di Jepangnya kakek itu kerjanya di foto ya kalau nggak Studio salah foto Fuji. gitu. Fuji. Nah, terus kena wamil dikirim ke sini gitu. Dikirim ke sini ketika Jepang kalah ya kalau kakek nggak mau balik, kakek diambil sama orang. Waktu itu kan mendaratnya di Palembang waktu itu ya. Pokoknya akhirnya kakek ada yang ngambil kakek sebagai apa ya? Pokoknya dianggap anaknya gitu, terus juga ke Bengkulu gitu. Nah kakek waktu itu terus jadi Muslim itu gitu. Jadi aku taunya itu. Nah pas ibu ke Jepang, ibu sempat dibawa bapak ke bekas bosnya kakek. Nah, ternyata ya di situ aku tahu bahwa kakek itu di Fuji gitu. Rumahnya bagus ya, sama kamu masih kecil waktu itu, sama Nisa gitu ya, sama Mbak Ica gitu. Jadi ya udah terus kakek di Bengkulu itu. Nah, yang ibu dengar ya ini ceritanya kakek Wande. Ibunya kakek itu katanya di Jepang itu kok anakku nggak kembali gitu kan, semuanya kalah pada kembali, tapi kakek nggak mau kembali karena kakek udah married sama nenek, sudah punya putra-putra gitu. Akhirnya ibunya kakek yang di Jepang itu nyuruh adiknya Paman Kei. Makanya Paman Kei itu agak tahu Bengkulu, dia kalau bilang Bengkulen gitu, Bengkulu. Dia datang nyuruh pulang, ayo dong pulang gitu, karena ibu sudah ada anak istri di sini, jadi nggak pulang gitu si kakek itu gitu. Makanya sampai ada koran, sayang ya udah tak buang, ada koran aku pernah ngeliat itu judulnya Serdadu yang tak kembali gitu loh. Ada. Ibu pernah ditunjukin bapak itu korannya bahasa Jepang. Di koran sana berarti? Ya koran sana, karena nggak pulang ini sih. Kan kakek namanya siapa itu, Masashi Hara ya. Nah itu gitu.
Nah, Itu yang Ibu tahu. iya. Cerita kakek tentara, Bu. Itu kakek kan tentara Jepang. Sampai momen kakek ada di Indonesia ini, Bapak ada cerita nggak kakek itu sempat bergabung sama tentara Indonesia? Oh iya, Bapak akhirnya makanya setelah mereka bergabung. Oke. Makanya terus Bapak kewarganegaraannya kan jadi warga negara Indonesia kan, kakek. Nah, Yeah. itu, jadi, nah itu teman-temannya banyak saat di sini, ada di Surabaya, ada di Bandung sini, Pak Umar itu, terus yang di Jakarta itu teman-teman kakek. Yeah. Makanya Bapak suka kalau ke Jakarta suka ke teman-temannya itu, jadi Bapak itu orangnya amat sangat Jepangnya itu kenceng banget gitu, Bapak. Dan Bapak itu selalu nelusur ke Surabaya, kan Ibu orang Surabaya nih. Kalau ke Surabaya, Bapak nyari itu. Yang kayak kakek gitu? Yang orang-orang Jepang itu, orang-orang Jepang lah, nggak tahu level apakah level kakek apa. Kadang-kadang level anak-anaknya, jadi yang sebaya sama Bapak gitu. Tapi mereka ya enak aja gitu. Terus kalau ke Jakarta, pas Lebaran Ibu, kalau Lebaran di Jakarta, Bapak juga mesti datengin orang tua-tua itu. Orang tua-tua itu. Nah, jadi Bapak memang selalu menjaga silaturahmi dengan Jepang. Di yayasan, Bapak itu rutin ke sana. Bu, kalau aku mau nanya banyak soal kakek nih misalnya. Ya, kakek as a person sama kakek sebagai ex-tentara. Kemana ya kira-kira, Bu? Ya mungkin ke yayasan ya, yang di Jakarta namanya Yayasan Warga Persahabatan. Yang di Tebet itu ya? Ya, yang Tebet, kamu dulu suka dibawa ke sana. Mungkin hubungi yang namanya Mario ya, itu. Terus ya mungkin tanya lah, atau cucu-cucunya, mungkin ada Pak Husen di sana pernah, karena Bapak juga pernah, untuk Tuan Otsudo, aku ingat itu, Pak Otsudo itu ini banget sama Bapak. Jadi mungkin keturunannya anak yang cucunya tahu. Pak Husen atau Pak Otsudo? Ya, Oke. Coba nanti tak. gitu. Kalau di Bengkulu kira-kira? Oh, kalau di Bengkulu ya paling Tante Wati, Tante Wati ya, atau Budi Fatihah, tapi kan Budi Fatihah di Palembang. Ya. Halo, Tante. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, apa kabar, Tante? Alhamdulillah sehat. Satya ya? Iya, ini Satya, Tante. Apa kabarnya, San? Kabar baik juga, Tante. Alhamdulillah. Gimana di sana? Sehat-sehat semua ya, Tante? Alhamdulillah sehat ya. Gimana saat kapan mau main ke sini? Nah, iya kebetulan, Tante. Jadi rencananya 2 minggu lagi Satya mau ke sana. Insya Allah terbang dari Jakarta. Insya Allah. Nah, Satya ini mau minta diceritain banyak soal kakek, Tante. Sekalian mau ziarah juga ke makam kakek sama nenek. Ya, insya Allah Tante di rumah. Tante nggak ada kegiatan kok, cuman di rumah aja. Ah, iya. Kalau gitu sampai ketemu ya, Tante. Yo, Waalaikumsalam. Tidak banyak yang ibu tahu soal kakek, karena ibu tidak pernah sekalipun bertemu dengannya. Meski demikian, ini adalah awal dari pencarian yang akan saya lakukan mengenai asal-usul garis keturunan Jepang yang saya miliki. Datang ke sini mau cari tahu soal kakek, Tante. Jadi ini ya, Tante? Ya, di sini kakek dimakamkan. Oh, jadi gimana, Tante? Kok bisa sampai di sini? Akhirnya di makam ini? Waktu kakek baru meninggal, itu kan kita melapor ke Kodim, ke Koramil dulu, dari Koramil neruskan ke Kodim. Dari Kodim kan datang petugas nawarin apakah Bapak mau dimakamkan di makam pahlawan atau mau di pemakaman umum. Kita bisa milih waktu itu kan. Oh, iya. Jadi bilang nenek ya, karena makam pahlawan itu jauh di Curup kan. Iya. Nah, jadi nenek bilang biarin dikuburin di sini aja. Nah, sini makamnya. Iya. Langsung? Langsung. Oh, ini kakek nenek berarti? Iya. Sini kakek, sebelah kirinya nenek. Iya, Tante.
Hati-hati tante. ...2008 pas aku udah kuliah. Apa? Nenek? Nenek iya, pas kuliah. Kakek 82. Jadi tante kakek tuh tahun 82 ya itu tante meninggal. Iya betul. Oh, itu Jadi bapak. kakek Bapak meninggal posisi di 82. Bandung itu berarti ya pas Iya, bapak kuliah ya. Bapak masih kuliah. Dan itu sampai akhirnya dimakamin di sini gimana itu tante waktu itu? Waktu itu nggak ada ya makam pahlawan di Kepayang nggak ada Di tante? Kepayang belum ada makam pahlawan. Oh. Malahan pahlawan yang meninggal di Kepayang aja dikuburkan di pemakaman umum. Oh, iya. Di Pasar Ujung tempatnya. Iya. Yang pahlawan Santoso. Di jalan rumah tadi ya Iya, tante? jalan rumah kita itu kan jalan Santoso. Iya tante. Walaupun kakek di pemakaman umum, tapi tetap pemakamannya secara militer. Jadi, Oh, jadi pakai cara militer waktu iya, itu pun secara ya, Tante? militer. Jadi waktu itu dari Kodim, pokoknya yang mempersiapkan mengadakan penembakan pakai salpo. Iya, iya. Nggak ngerti Pokoknya Tante. buat Iya, Tante nggak ngerti juga namanya apa. Pokoknya secara militer waktu itu. berarti keluarga ada dari Kodim juga Dari rame waktu Kodim itu. rame, dari kepolisian kan Oh, kepolisian juga? ya, hadir juga. Sudah itu ya teman-teman Om Wan, Iya. Tante Sur, Iya. kan waktu itu masih sekolah SMA kan, Iya. dari di sekolah SMA di Curup, mereka juga hadir ke ini, teman-teman sekelasnya kan hadir di Kepayang, Iya tante. juga warga Kepayang juga banyak yang hadir kan. Iya, banyak yang kenal kakek Banyak juga yang mungkin. kenal kakek kan. Jadi juga kan anggota veteran kan banyak Iya. juga yang hadir. Bapak kan sebagai anggota Iya. veteran kan. Jadi ya rame lah waktu itu. Iya tante. Rame waktu itu dikuburkan acara pelepasan dari rumah dulu. Iya. Sudah dari rumah kan langsung ke sini juga. Oh, iya. Jadi memang di makaminnya di tempat umum tapi Iya. dengan cara militer. Dengan cara militer ya. Tante, makasih tadi Satya udah dibawa ke makamnya kakek, makamnya nenek. Makasih Tante. Baru pertama nih. Pulang ke Payang waktu Satya mungkin umur 2 tahun dulu ya. Aku udah nggak inget apa-apa juga. Iya. Ini tadi ceritain nih Tante. Dulu awal kakek bisa sampai ke Kepayang ini gimana Tante? Ceritanya kakek kan dari tentara Jepang, jadi kakek kan nama aslinya itu Mas Asihara. Iya. Jadi kakek kan dilahirkan di kota Morioka, Jepang. Jadi umur 21 tahun kakek ikut wajib militer Jepang. Iya. Kemudian dikirim langsung ke Indonesia pada tahun 1942. Kemudian pertama mendarat di kota Palembang. Jadi waktu tahun 1945 itu kan Jepang kalah. Iya. Jepang kalah dengan sekutu. Jadi rombongan kakek menerima perintah dari Perdana Menteri Jepang. Itu dia menerima perintah waktu itu kakek bertugas di Bengkulu Selatan. Di kota Tais. Kemudian kakek mau dikembalikan lagi ke Jepang waktu itu. Mereka dikumpulkan di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang mereka melarikan diri dari kesatuannya. Kakek melarikan diri dari kesatuannya dan bergabung ke Tentara Indonesia. Jadi dari Tanjung Karang, mereka kebetulan di Palembang ada pertempuran melawan sekutu selama 3 hari 3 malam. Jadi pasukan dari Tanjung Karang diperbantukan ke Palembang. Jadi selama 3 hari 3 malam, rombongan kakek membantu pertempuran antara PKR. Pihak Indonesia berarti itu Tante, Iya. ya. Jadi setelah pertempuran 3 hari 3 malam, kemudian kakek ditugaskan lagi ke Batu Raja. Kemudian setelah bergerilya di Batu Raja,
kakek ditugaskan lagi di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Sudah dari Lubuk Linggau, kakek dioper ke Bengkulu lagi. Itulah makanya kakek bertugas di Bengkulu dan membantu tentara Indonesia untuk melawan sekutu, untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, karena posisinya waktu itu kita udah merdeka ya Tante. Kita udah merdeka kan, jadi tentara sekutu kan mau ngambil alih lagi. Jadi rombongan kakek itulah membantu tentara kita. Nah, dari momen dimana kakek itu udah di Bengkulu nih, area Bengkulu, sampai akhirnya di Kepahyang ini persisnya, gimana itu Tante waktu itu? Sebenarnya ceritanya tuh panjang ya. Tante. Singkatnya Tante. Ceritanya waktu itu Tante juga ini cuman dengar cerita dari kakek dulu ya. Waktu di Bengkulu kakek kan membantu tentara Indonesia, Komandan Batalionnya Pak Nawawi. Mereka bertempur melawan sekutu untuk mempertahankan daerah Jenggalu. Itu bagian Bengkulu Selatan juga. Jadi sempat Palembang, Sumatera Selatan, terus ke Lampung, ke Tanjung Karang itu? Kan dari Palembang dulu. Palembang. Dari Palembang, langsung ke Bengkulu dulu. Ke Bengkulu. Sempat di Bengkulu dulu. Ke Bengkulu dulu, ke Tais. Dari Tais, waktu nerima perintah Jepang kalah dengan sekutu. Nah, jadi rombongan kakek kan mau dikembalikan lagi ke Jepang karena Jepang kalah tadi. Nah, jadi mereka waktu mau dikembalikan malam itu mereka melarikan diri dari tentara perang Jepang. Nah, waktu melarikan diri, waktu itulah kakek sekalian masuk Islam. Kakek masuk Islam, jadi mu'alaf. Jadi mu'alaf. Kakek bersama teman-temannya entah berapa orang waktu itu, 7 orang kalau nggak salah. Jadi masuk Islam di sana, nama kakek langsung berubah menjadi Muhammad Supardihara. Yang di batu nisannya tadi. Iya, Muhammad Supardihara. Jadi nggak lagi Masa Sihara. Setelah bertemu Bibi, saya mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang kisah kakek menjadi tentara Indonesia dan perjuangan mantan tentara Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Saya merasa kisah mantan tentara Jepang yang kemudian memutuskan membela Indonesia perlu diketahui banyak orang. Bukan karena saya keturunan Jepang, melainkan karena dari pencarian saya melihat bahwa ketika bicara kemanusiaan, kita semua bicara dengan suara hati, di mana tidak ada tempat untuk perang. Kita tidak hanya bicara soal negara, tetapi hak merdeka bagi semua orang. Kebetulan keinginan saya ini sejalan dengan rencana Yayasan Warga Persahabatan. Mereka akan membuat galeri digital tentang mantan tentara Jepang yang karena mendapatkan kebebasan memilih untuk berdiri dan berjuang untuk Indonesia, negeri yang pernah mereka perangi karena tugas dan kini menjadi rumah karena pilihan sebagai manusia merdeka. Halo, benar ini dengan Mas Yama? Betul, Mas. Halo Mas, salam kenal. Nama saya Satya dari keluarga Hara. Halo, salam kenal juga Satya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Iya Mas, gini, saya ini dapat info dari Sekretariat Yayasan Warga Persahabatan. Katanya kakeknya Mas Yama ini mantan tentara Jepang yang dimakamin di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya? Betul, Mas. Nah, Mas Yama tahu nggak gimana ceritanya kakeknya Mas Yama bisa dimakamin di Taman Makam Pahlawan Kalibata? Oh, tahu sedikit-sedikit sih. Kayak kalau dari cerita orang tuh kakek dulu itu datang ke Indonesia sebagai tentara Jepang di tahun 1942. Jadi waktu Jepang kalah pada Perang Dunia II, kakek memilih tetap di Indonesia dan bergabung dengan tentara Indonesia. Nah, setelahnya kakek aktif di militer Indonesia dan oleh karena itu kakek dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oh ya, kebetulan besok saya mau ke yayasan sih, ke Yayasan Warga Persahabatan dan setelah itu mungkin ke Taman Makam Pahlawan. Kalau Mas Satya ada waktu, kita bisa ketemu di sana, gimana? Wah, bagus tuh idenya Mas. Kalau besok jam 4 sore gimana Mas Yama? Pas, kalau begitu saya memang berencana ke sana sore. Wah, baik kalau gitu Mas. Sampai ketemu besok di yayasan ya Mas. Sampai ketemu besok ya. Selamat siang. Selamat siang, Mas.
Mas Yama ya? Iya, betul. Mas Satya ya? Iya, Mas Oke. Yama. Sesuai yang saya sampaikan kemarin di telepon, saya datang ke sini, kita ngobrol banyak ya soal kakeknya Mas Yama. Gitu. Jadi sebenarnya sih Mas Didi udah ada di dalam sih. Jadi buat kita cerita lebih lanjut biar lebih enak, mending kita langsung tanya ke dia aja ya. Oke. Ya, silakan Mas. Halo Mas Didi, Halo juga, ya. saya Yama dari cucunya dari Hussein Hideo Fujiyama. Dan ini Mas Satya dari cucunya Supardihara. Halo. Ya. Nah, jadi kan kakek kami ini sebenarnya tuh prajurit Jepang yang mengikuti perjuangan Indonesia dalam revolusi kemerdekaan. Nah, jadi kita tuh pengen tahu lebih banyak sih bagaimana kontribusi kakek-kakek kita yang mengikuti perjuangan untuk revolusi kemerdekaan Indonesia gitu. Tadi kakeknya namanya siapa, Mas? Nama kakek saya Hussein Hideo Fujiyama. Oh, saya tahu itu nama itu. Karena di dalam buku yang ditulis oleh Pak Hitoshi Kato disebutkan bahwa kakeknya pernah menyelamatkan nyawa seorang Tionghoa yang akan dibunuh oleh satu kelompok pemuda karena dituduh sebagai mata-mata. Nah, itu malah sebagai ucapan terima kasih si orang Tionghoa yang diselamatkan ini menjadi sahabat dari Pak Hussein itu, namanya Pak Kosambi. Mereka bersahabat akrab sampai Pak Kosambinya meninggal di dunia tahun 88 gitu. Kalau kakek saya ada cerita apa? Nah, kalau kakek kamu mungkin sumber-sumbernya belum banyak diketahui ya, karena lebih banyak penelitian zaman Jepang itu masih terfokus di Jawa. Jadi mengenai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu belum banyak yang apa ya, yang beredar gitu ya, belum banyak yang dilakukan. Oke. Oke, Mas Didi. Jadi gimana Mas Didi sampai mereka bisa datang ke Indonesia dan terus pada akhirnya bergabung dengan tentara Indonesia? Ada cerita apa dari situ Mas Didi? Itu menarik sekali. Jadi dulu memang Jepang menginginkan khususnya minyak, yang dicari adalah minyak ya, karena Indonesia banyak memiliki bahan mentah berupa minyak, maka Indonesia diserbu oleh tentara Jepang yang dalam waktu singkat bisa mengalahkan tentara Belanda. Waktu itu kekuatan untuk menyerbu Jawa itu sekitar 40 sampai 50 ribu orang. Dan kamu tahu berapa jumlah tentara Jepang yang meninggal di dalam pertempuran merebut Hindia Belanda itu? Berapa Mas? Ternyata kurang dari 1.000 orang. Jadi Jepang itu memang mereka dipersiapkan untuk pertempuran, sedangkan Hindia Belanda itu negara polisi. Mereka biasa menghadapi pemberontakan-pemberontakan dalam negeri, tapi tidak terbiasa dengan musuh dari luar negeri. Jadi bisa dibilang hanya dalam waktu beberapa minggu, Hindia Belanda langsung menyerah, begitulah. Nah, ini orang-orang Jepang yang ada di sini itu, ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan 45 itu mengalami disorientasi ya. Apakah mereka mau ikut menyerah kepada tentara sekutu yang waktu itu masih belum datang, ataukah menuju ke hal-hal lainnya. Nah, dari beberapa kajian seperti misalnya karya Bu Aiko Kurosawa, seperti kakek kalian itu ada beberapa motif. Yang pertama adalah ingin berjuang bersama pasukan Indonesia mempertahankan kemerdekaan, karena Belanda kan ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, itu adalah motif pertama ya, karena waktu itu Jepang menjanjikan akan memerdekakan Indonesia. Jepang kan selalu mengatakan kami adalah saudara tua. Ya, betul. Kalian pasti tahu kan saudara tua. Nah, ternyata janji itu belum terrealisasi. Jadi tentara-tentara Jepang itu merasa kami masih punya hutang kepada rakyat Indonesia. Jadi seperti kakek-kakek kalian tuh bergabung dengan pasukan Indonesia untuk membela kemerdekaan. Nah, kemudian motif yang kedua itu adalah mereka memiliki istri orang Indonesia begitu ya. Jadi mereka ada yang sudah berkeluarga, jadi tidak mungkin mereka pulang ke Jepang ya. Nah, kemudian ada motif ketiga, mungkin mereka yang pernah melakukan kepada sekutu, tahanan sekutu, mereka takut akan dibawa ke pengadilan dan diadili. Jadi ya udahlah, kami tinggal aja bersama orang-orang Indonesia. Jadi ada 3 motivasi ya, kenapa mereka berpihak pada tentara Indonesia gitu. Oh ya, Mas Didi, saya juga mau nanya. Jadi gimana sih sikap pemerintahan Indonesia terhadap prajurit-prajurit Jepang yang masih bertahan di Indonesia ini? Kalau misalnya selain dari pemerintah Indonesia, dari pihak Jepang sendiri juga sekutu, gimana tuh Mas Didi? Wah, menarik sekali nih, pertanyaannya saling melengkapi ya. Jadi ini kebetulan saya punya poster di sini. Di poster ini dibuat oleh Panglima Tentara Jepang yang namanya Jenderal Mabuchi ya. Jenderal Mabuchi itu ketika tentara Jepang sudah kalah di sini, dia menjadi penguasa karena dia ditekan oleh Belanda, maka dia membuat selebaran. Selebaran ini dalam 2 bahasa ya. Yang pertama adalah dalam bahasa Jepang, Anda bisa lihat di sini, dan yang kedua dalam bahasa Indonesia ya, waktu itu masih bahasa Melayu.
Di dalam selebaran yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 46 ini disebutkan bahwa tentara Jepang yang melarikan diri ini disebut orang Jepang yang minggat di sini ya. Ini tentara Jepang tidak enak ya istilahnya orang Jepang yang minggat. Itu supaya tidak diterima di dalam tentara Republik Indonesia. Karena ini ditekan oleh Belanda ya, karena Belanda juga tidak suka bahwa tentara Jepang yang lari seperti kakek kalian berdua itu membantu perjuangan bangsa Indonesia. Jadi Belanda ya ingin itu kalau bisa diusir aja gitu. Nah makanya di sini Indonesia yang sehat dan makmur tidak memberi tempat perlindungan kepada orang pelarian Jepang. Ini maksudnya seperti kakek-kakek kalian. Jadi mereka harus diusir selekas-lekasnya. Nah ini di sini ada ambivalensi ya. Tentara yang Indonesia yang di bawah itu menghendaki tentara Jepang ini sebagai pelatih, sebagai instruktur yang paham cara pakai senjata, cara gerilya dan lain sebagainya. Tapi pemerintah Indonesia karena desakan internasional, mereka lebih nyaman bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan oleh orang Indonesia. Tidak ada bantuan Jepang ya. Apalagi Belanda waktu itu terus menggencarkan bahwa hadiah kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari pemerintah Jepang. Nah, jadi kasihan sekali ini tentara Jepang ini seperti apa ya, daun simalakama ya, pemerintah yang di pusat tidak menghendaki, tapi tentara Indonesia yang di bawah itu menghendaki gitu. Jadi begitu. Dan tapi yang jelas banyak sekali tentara Jepang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sampai beberapa di antaranya meninggal di dalam pertempuran. Ya, salah satu bukti nyata dari kontribusi bekas-bekas tentara Jepang bagi kemerdekaan Indonesia itu adalah di Taman Makam Pahlawan di seluruh Indonesia. Itu banyak sekali mereka-mereka yang dulunya adalah tentara Jepang gugur dan kemudian sebagai tanda penghormatan untuk mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Seperti misalnya kakeknya Mas Yama di Kalibata, kakeknya Mas Satya sebetulnya hendak dimakamkan di Taman Pahlawan ya, tapi keluarga tidak menghendaki. Tapi tetap waktu dimakamkan diberikan penghormatan militer ya Mas ya. Betul. Nah itu kita bisa melihat bukti yang tidak tergoyahkan itu, bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka dari keturunan Jepang ya. Jadi bekas-bekas tentara Jepang itu juga menyumbangkan darah, keringat dan air mata untuk kemerdekaan Indonesia. Mungkin nanti kita bisa ke sana ya, sekalian melihat makam kakeknya Mas Yama. Namanya, nah ini dia. Oh, ini ya. Hussein Hideo Fujiyama. Makamnya ada di sebelah sana. Ya, Mas Yama ini makam kakeknya ya? Betul. Ya, saya rasa kakek bisa dimakamkan di sini karena selain beliau berjuang, beliau juga memiliki bukti antara lain bintang gerilya. Ada ya Mas ya? Betul. Gitu. Jadi memang penghargaan dari negara itu memungkinkan Pak Fujiyama dimakamkan di sini. Inilah salah satu bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya diperjuangkan oleh satu atau dua golongan saja, tapi semua golongan ya, baik dari orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Arab dan bahkan juga orang Jepang. Kita lihat di sini kakeknya Mas Yama juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi mereka yang dulu berjuang sebagai mantan tentara Jepang juga ikut berjuang menegakkan merah putih dengan tetesan darah, keringat dan air mata. Nah itu jangan kita sia-siakan ya pengorbanan mereka ya. Anda-anda yang masih muda ini harus melanjutkan perjuangan yang sudah dirintis oleh kakek-kakek kita semua. Selalu ada pilihan dalam menjalani hidup. Inilah yang saya temukan dari pencarian ini. Bagaimana pilihan tadi menentukan arti hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan bahkan orang lain.
Semua pilihan yang diambil oleh kakek dan ayah saya membuat saya bangga menjadi keturunan keluarga yang ikut andil berjuang untuk Indonesia.